Salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 mal besar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program tersebut. Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Institute for Development of Economics and Finance mencatat bahwa meskipun perekonomian telah mengalami pertumbuhan pasca pandemi, tetapi daya beli masyarakat di kalangan menengah masih mengalami tekanan. Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, menjelaskan bahwa keadaan itu tercermin dari produk domestik bruto dan PDB per kapita yang telah mengalami peningkatan, namun upah atau real wage masih tertahan. Imaduddin mengungkapkan pasar tenaga kerja di Indonesia juga belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik. Imaduddin menyoroti secara lebih dalam dari sisi kualitas tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Pasar tenaga kerja ini belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik seperti itu. Memang satu sisi kalau kita bisa melihat pemerintah menyampaikan bahwa misalnya pengangguran terus mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada kualitas tenaga kerja, kualitas lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Misalnya katakanlah kalau kita membagi antara pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan pekerja setengah pengangguran, kita bisa melihat bahwa justru pekerja penuh ini terus mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi di saat yang bersamaan setengah pengangguran ini justru mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya walaupun memang betul jumlah pengangguran terus mengalami penurunan, tapi yang setengah penganggur yang relatif jumlah jam kerjanya sangat terbatas itu. Tahun demi tahun berganti, teknologi melesat cepat, sementara di ruang-ruang kelas Indonesia, guru masih berdiri sebagai penjaga masa depan. Sunda sore segera kembali. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tanya dibayar, tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story.
Selasa pukul setengah 10 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya. Rumah berlantai 2 ludes terbakar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si Jago Merah Senin malam. Besarnya kobaran api membuat rumah beserta isinya hangus terbakar. Mendapat laporan, petugas mengerahkan 6 unit mobil damkar dan 50 personel ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Tidak ada korban jiwa lantaran rumah yang terbakar sudah lama tak berpenghuni. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 lansia dari 15 korban selamat kebakaran Panti Reda Damai Manado dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Kondisi sebagian besar korban terguncang dan trauma dengan peristiwa yang menimpa tempat tinggal mereka. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita sempat tidur, cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok, masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala Pak kita. Langsung keluar, no? Lagi tongkat, menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dan keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan, silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan gangguan jantung yang perlu penanganan khusus kami rujuk ke Rumah Sakit Kandol. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah, biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.